next time. Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Aufa. Kali ini kita lanjutin ya. Tumbukan kita ada di tumbukan yang ketiga, yaitu tidak lenting sama sekali. Ini termasuk yang inelastik. Jadi dia misalkan kayak gini ya, twing set. Nah, jadi tumbukan tidak lenting sama sekali itu setelah tumbukan benda akan menyatu atau bergandengan. Jadi V1 aksen sama dengan V2 aksen sama dengan V aksen karena mereka saling menyatu. Nah, karena dia termasuk inelastik berarti ciri-ciri pertama jelas tidak ada hukum kalan energi kinetik ya. Jadi awalnya sama akhirnya itu beda. Kemudian karena di sini tadinya kan awalnya tadi pisah ya gambarnya ya. Gambar bendanya maksudnya. Nah, terus habis itu nyatu, maka hukum kekalahan momentum yang berlaku adalah tadinya pisah. Perhatikan ya, P1 plus P2, P1 aksen ditambah P2 aksen. Nah, ini nanti M1 sama M2-nya, V-nya itu sama gitu ya. Karena V-nya sama bisa kita satuin. Nah, aku lebih better kalau kalian nulis yang ketiga ini. Karena kelihatan tadinya pisah, kemudian sekarang menjadi satu gitu ya. Itu ciri yang kedua dan biasanya hanya ini yang digunakan untuk menghitung pada tumbukan tidak lenting sama sekali. Karena yang ciri terakhir E-nya itu sama dengan 0, kagak penting gitu ya. Jadi kalian mengerjakannya cukup pakai yang kedua. Biasanya ya, tapi aku nggak janjiin. Oke, kita langsung aja ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, dua benda bermassa M, massanya sama, bergerak berlawanan arah. Kecepatan benda pertama itu 10, yang kedua itu 5. Nah, kedua benda menjadi satu, berarti ini jelas tidak lenting sama sekali. Kecepatan kedua benda setelah tumbukan yang mana nih? Gitu ya. Kita langsung tulis aja ya. Karena tadi awalnya masanya sama, VA-nya yang 10 bergerak berlawanan ya, berarti VB-nya min 5. Oke, masanya sama, gak usah aku tulis, yang ditanya adalah V aksen. Oke, kita jawab aja. Karena dia inelastik, tidak lenting sama sekali, berarti ini ya, tadinya pisah, sekarang menjadi satu. Nah, tinggal masukin angka-angkanya. M-nya kan sama, tulis aja M. V-nya 10, ini min 5. Berarti ini 10M kurangi 5M. Nah, 5M ya. M tambah M, 2M. Oke, tinggal di kesanain ya 2M-nya, berarti M-nya bisa dicoret, 5 bagi 2 itu adalah V aksen, berarti 2,5. Terus yang mana nih? 2,5 ada 2 kan di sini, searah benda pertama atau benda kedua. Nah, perhatikan, V aksennya positif atau negatif? Ternyata positif. Nah, tadi yang positif siapa? VA kan? VA, karena VB-nya negatif ya, berarti di sini nanti V aksennya akan searah dengan benda pertama. So, jawabannya adalah yang A, begitu. Kita akan lanjut aja ke contoh soal yang kedua. Ya, di sini ada benda A dan B bertumbukan di atas bidang datar horizontal licin. Oke, kecepatan A, B, massa B adalah 2, 2, 5, sama 3. Oke, bila tumbukan itu tidak lenting sama sekali, maka apa yang terjadi sama A dan B sama ya, energi total setelah tumbukan. Kemudian C energi total kinetik A, D energi total kinetik B, sama E energi total. Jadi kita mau nengok energi total setelah dan juga energi total kinetik sebelum. Oke. Nah, kita akan gambarin dulu ya sebelum tumbukan apa yang terjadi. Perhatikan di sini kecepatan A tadinya 2, kecepatan B tadinya 2. Nah, kecepatannya sama, maka kita cek dulu ya. Kalau misalkan arahnya sama, kecepatan sama, ya jelas dia tidak akan bertumbukan gitu ya, karena sejajar gitu ya. Jalannya iring-iringan terus. Nah, gimana biar dia bisa tumbukan? Berarti jelas arahnya akan berlawanan. Jadi kayak gini ya, yang A sama B-nya berlawanan, makanya bisa bertumbukan. Oke, terus habis itu di sini ada keterangan tumbukan tidak lenting sama sekali. Maka setelah tumbukan mereka akan gandengan atau V-nya sama ya. Jadi VA sama dengan VB yang aksen sama dengan V aksen gitu. Oke, kita akan cek dulu untuk energi total kinetik sebelum dulu ya. Jadi untuk kinetik sebelum berarti ya EK kan setengah MV kuadrat, masukin aja ya. MA-nya berapa tadi? 5. V-nya 2, berarti 2 kuadrat itu 4, sama 2 berarti 2 kali 5, 10 Joule. Salah ya yang C ya, harusnya 10 Joule. Kemudian yang D, oke, sama rumusnya, kemudian tinggal masukin ya. Nah, ini V-nya kenapa positif, kenapa nggak negatif? Karena kan
Energi itu adalah skalar, jadi nggak perlu dikasih plus minus. Nah, ini 2 kuadrat 4, 4 bagi 2, 2, 2 kali 3, 6 ya. Oke, salah juga ya, ternyata C dan D jawabannya salah. Kita lanjut ke yang energi total setelah. Kalau mau tahu energi total setelah ya kita harus tahu kecepatannya kan ya. Karena EP di sini kan kita anggap zero ya, karena horizontal licin gitu ya di 0. Berarti ini hanya bergantung sama energi kinetiknya. Oke, kita cek dulu hukum kawalan momentum. Biasa MV plus MV sama dengan gabungan karena di sini kan tidak lenting sama sekali. MA-nya berapa sih tadi? 5 kali VA-nya 2. Nah, kalau di sini VB-nya dikasih minus. Kenapa? Karena kan momentum itu vektor, berarti butuh plus minus. Nah, ini 10 kurangi 6 ya. 4 ya. 10 kurangi 6 ini 8. 4 sama 8 berarti 0,5 ya, 4 bagi 8 maksudnya. Oke, karena kita dapat V aksen, berarti kita bisa nyari energi total setelah tumbukan. Energi totalnya, kinetiknya, tadi aku udah bilang ya, karena kan di sini EP-nya 0, maka di sini hanya berlaku E total itu sama dengan energi kinetiknya, yaitu setengah MV kuadrat, dimana M-nya itu M total, karena kan kinetik total gitu ya. Nah, M totalnya berapa? 5 tambah 3 dikali V aksennya setengah ya, oke. 5 tambah 3 itu 8, 8 bagi 2, 4. 4 dikali ini 0,5 berarti setengah ya, setengah kali 2 itu 1/4. Berarti 4 sama 4, 1 Joule. Oke, jawabannya yang ketemu adalah A ya. Jadi itu dia contoh soal yang kedua. Habis ini masih ada contoh soal tentang ayunan balistik. So kalian stay tune aja terus di channelnya Ova. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Share juga sama teman-teman kalian ya, biar bisa belajar bareng. Oke, sampai jumpa guys. Jaga kesehatan selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.